sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Barangkali melengkapi saja saya Bu Rahmi, tadi sudah diceritakan sama Mas Yuri juga Bu Hera mengenai kegiatan vaksinasi massal. Kalau kita lihat dari vaksinasi massal itu, hal yang penting adalah menuntut kecepatan dan juga menikah ya tetap menjaga efektivitas dan keselamatan. Mungkin saya sambil sharing, tidak kuliah, tapi biar agak runtut apa yang saya akan bicarakan. Jadi untuk vaksinasi massal, kecepatan karena kita bermain atau menghadapi dengan banyak pasien, kemudian waktu juga tentu saja dibatasi. Kemudian mohon maaf. Untuk urutan ruang dan sebagainya, ini sudah disampaikan oleh Bu Hera. Cuma saya mencoba menambahkan ada di meja vaksinasi ya, di meja vaksinasi dan penyiapan vaksin. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi awalnya kita melibatkan diri untuk kegiatan vaksinasi yang massal ini ketika kita ada vaksinasi untuk dosen dan karyawan di UGM. Nah, ini yang pertama kali kita terlibat, di mana problemnya adalah kita bekerja dengan material vaksin yang menuntut pada stabilitas yang harus diperhatikan. Nah, waktu itu saya sendiri tidak punya bayangan apa yang akan dikerjakan, tapi waktu itu diminta atau ada problem bagaimana menyimpan vaksin ini yang aman, dan aman dari sisi vaksinnya dan aman semestinya ya, artinya tidak mungkin disalahgunakan atau mungkin diambil dan sebagainya, sehingga waktu itu Bu Ika memang berinisiasi, oke, Fakultas Farmasi dari kedua faktor yang harus diperhatikan ini bisa memenuhi ya. Karena kita kebetulan juga sedang bekerja dengan VTM yang itu juga menuntut pada stabilitas suhu rendah, sehingga kita memiliki kulkas yang bagus, yang di situ memenuhi persyaratan, artinya suhu dari kulkas itu bisa terrecord setiap saat. Nah, ini yang harus diperhatikan sehingga suhu yang dijaga di situ sesuai dengan suhu vaksin yang semestinya. Nah, kebetulan kita punya yang tercatat, terrekod, kemudian kita juga memiliki genset, sehingga kalau listriknya mati itu sudah bisa dihandle, dialihkan arusnya dengan genset, kemudian juga memiliki banyak ice gel, kemudian bahan-bahan untuk menjaga suhu. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk menjaga saat transportasi vaksin dari tempat penyimpanan, ini kita juga sedikit-sedikit waktu itu sudah memiliki, yaitu ada coolbox yang ada temperaturnya atau termometer untuk mengukur temperatur, sehingga kita berani menyimpankan vaksin waktu itu. Kemudian bergerak ke sini itu semakin banyak yang harus disimpankan, dan alhamdulillah dari fakultas juga menyambut baik beberapa anggaran untuk membeli kulkas untuk tahun depan ini bisa dipercepat di tahun sekarang, sehingga kita bisa memberikan tambahan kulkas lagi yang diperlukan untuk menyimpan vaksin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sisi penyiapan vaksinnya. Kemudian vaksin yang datang itu waktu awal-awal itu adalah si Sinovac ya. Sinovac, kemudian AstraZeneca beberapa, dan Moderna. Nah, untuk Sinovac sendiri, mengapa kita berani untuk menghandle penyiapan vaksin? Karena di sistemnya Sinovac itu yang dipakai adalah virus yang dinonaktifkan. Ya, ini sekedar mengingatkan saja. Jadi ada banyak model untuk
vaksin dari COVID-19 ini. Nah, Sinovac atau Sinopharm itu memiliki platform dari virus yang tidak yang dinonaktifkan atau sudah tidak aktif lagi. Nah, kemudian kita juga memperhatikan dari beberapa material pembuat vaksin tadi dari beberapa platform itu sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah tentang kondisi lingkungan, itu baik suhu, paparan sinar, matahari, dan juga kebersihan untuk menjaga sterilitasnya, kemudian waktu kadaluarsa dan teknik penyimpanannya atau storage-nya. Nah, ini beberapa yang saya ambilkan dari website. Ada beberapa jenis vaksin. Nah, kita concern pada storage temperatur ini. Ya, Pfizer itu storage temperaturnya atau temperatur penyimpanannya itu minus 70 derajat Celcius. Untuk Moderna itu minus 20 derajat Celcius. Kemudian untuk AstraZeneca, kemudian Sinovac ini di 2-8 derajat Celcius. Nah, di angka ini vaksin itu berwujud cairan ya. Sehingga kita bisa langsung bisa men-speed atau mengambilnya. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika vaksin itu baru saja keluar dari tempat penyimpanan, selama penyimpanan itu terdispersi atau tidak homogen ya. Ada yang nempel-nempel di dinding itu karena suhu yang dingin, kemudian ada beberapa yang membeku mengatakan. Nah, untuk yang minus 70 dan minus 20 ini tentu saja vaksinnya sudah dalam bentuk beku ya. Untuk yang Pfizer itu ada bagian padatnya, kemudian juga ada bagian cairannya. Ketika akan dipakai itu baru nanti akan digabungkan. Nah, ini memerlukan beberapa perhatian terhadap temperatur suhu ini. Sehingga tadi Bu Hera juga sudah ngendiko bahwa di farmasi sendiri bertanggung jawab tidak hanya menyiapkan di spednya, tetapi juga menyiapkan kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan alat apa yang harus dipakai. Jadi kalau 2-8 derajat Celcius pada saat kita sudah dikeluarkan dari kulkas, berarti di coolbox atau di karier vaksinnya itu butuh pendingin yang tahan lama. Nah, tidak mungkin kita akan menggunakan es batu ya. Nah, nanti jadi kelomoh semuanya gitu. Sehingga idealnya sih pakai botol-botol yang berisi air dijaga suhu ini, tetapi juga akan sulit sehingga tetap memakai ice gel. Nah, di vaksin Sinovac yang sekarang sedang kita pakai banyak sekali ini, dari leaflet itu terlihat bahwa suhu penyimpanannya itu antara 2-8 derajat Celcius, harus dihindarkan dari sinar sehingga masuk di dalam coolbox tadi. Kemudian tidak boleh di freezer malah, jadi jangan boleh sampai membeku. Kemudian setelah diambil begitu, itu bisa disimpan sampai 1 jam, selama 1 jam pada suhu kamar. Kemudian kalau disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius di dalam coolbox yang ada ice gelnya tadi, maka bisa tahan sampai 6 jam. Sehingga mengapa kita berani menyiapkan dalam sped kemudian baru dihantarkan ke dokter dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi kalau kita main biasanya jam 8 mulai memanggil pasien, nah mungkin setengah 8 itu kita baru siapkan. Jadi tidak jam 6 terus ngalai meruput datang, itu tidak. Sehingga kita berusaha, meskipun dia bilang 2-8 derajat Celcius itu 6 jam, tetapi kita selalu jaga maksimal itu 1 jam. Waktu istirahat itu kita juga berhenti untuk spatting atau memasukkan ke dalam jarum suntik ini karena menjaga sekali pada kondisi suhu ini. Sehingga ketika ada pro dan kontra, apakah dengan menyiapkan vaksin dalam sped ini tetap terjaga kualitas dari vaksinnya? Nah, kalau saya dengan
berbekal leaflet dan keilmuannya di farmasi itu meyakini tidak akan ada penurunan dari kualitas vaksinnya ya, diambil dari kulkas tempat penyimpanan sampai nanti akan diberikan. Nah, biasanya kalau ada event vaksinasi massal, ini pihak TNI itu akan membawa sendiri si vaksin itu meskipun semalam atau malam-malam sebelumnya si vaksin bubuk di farmasi UGM, tapi dari pihak yang memiliki vaksin itu akan mengambil kemudian mengantarkan ke tempat vaksinasi. Dan untuk transportnya benar-benar dijaga, jadi si vaksin itu dalam kulpok itu dikasih dengan ice gel di sisi samping kanan kiri, kemudian juga di atas dan di bawahnya. Nah, berbekal dengan ini, maka untuk Sinovac saya sendiri yakin bahwa dengan teknik yang disampaikan oleh Bu Hera tadi di gambar itu tidak ada penurunan dari kualitas vaksin, sehingga kecepatan vaksin itu kita dapat, kemudian stabilitas vaksin itu kita dapat jaga, dan keamanan atau keselamatan dari personelnya ya. Personelnya di sini juga keselamatan antara si dokter vaksinatornya dengan dipercepat pekerjaannya, berarti dia kontak dengan orang lain itu semakin singkat. Kemudian juga kelelahan karena kalau menyiapkan dalam sped oleh satu orang, Bapak Ibu dokter itu mengambil sendiri, saya rasa begitu lelah ya, mungkin durasinya bisa 6 jam itu sudah pegel ya, karena harus menyiapkan. Dan kalau ini ada sped yang kecil yang langsung setengah mili, ini juga menuntut ruang yang terang ya, karena ini akan susah untuk mengambil, mengepaskan, karena tanda bacanya setengah mili itu juga sangat sulit. Kemudian juga warnanya, cairannya itu mirip-mirip dengan si spednya ini, sehingga tidak ada kontras. Nah, ini yang kami siapkan. J, 1 menit lagi ya. J. Nah, ini Bapak Ibu yang kita siapkan. Ini loh kulboxnya, kita banyak sekali. Ini ada termometer yang kita siapkan. Kemudian di dalamnya ada ini, kulkasnya kita juga ada. Ini adalah display, tapi pas saat di foto tidak begitu kelihatan angkanya. Nah, ini yang dikotakin ini sekarang sudah bubuk kulkas besar di sini ya. Jadi kita sudah siapkan untuk antisipasi, karena kalau COVID sudah selesai, tidak ada vaksinasi massal, alat ini pasti digunakan untuk di laboratorium. Kemudian ini untuk Moderna itu memang suhu penyimpanannya itu minus 20 derajat Celcius ya, tapi ya bisa dipakai untuk suhu agak nggak terlihat ya. Ya, suhu kamar itu masih oke, jadi untuk disiapkan sampai di. Nah, ini Bapak Ibu, ini nggak perlu. Ya, ini special consideration-nya untuk Pfizer itu ada bagian padat dan bagian cairannya. Ini bagaimana teknik untuk menyiapkannya. Nah, tapi ini kita kan belum bekerja ini dengan Pfizer ya. Nah, kita baru bekerja, Johnson ini juga belum masuk kayaknya. Ya, baru Sinovac tadi yang menjadi konsen. Kemudian ini kita juga siapkan prosedur ini pekerjaan kefarmasiannya saja untuk meng-guide atau memberikan panduan kepada teman-teman farmasi. Nah, yang paling penting terakhir adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuri, koordinasi antara bagian registrasi dan tip vaksin. Sehingga di akhir vaksin itu kita tidak akan ada sped terisi vaksin yang gagal disuntikkan kepada pasien. Ya, sisa vaksin yang ada di sped itu kalau bisa 0. Ya, kalaupun tidak bisa, misalnya si Sinovac itu tadi satu filenya atau satu botol kecilnya untuk 10 orang, nah kurang dari 10 lah harusnya ya. Kemudian tekniknya bagaimana untuk menjaga agar tidak banyak sped yang muspro tadi itu atau sia-sia, maka di akhir sesi itu meja vaksinasi harus dikurangi dan dipusatkan.
Sehingga ini untuk mengkontrol jumlah vaksin yang kita siapkan. Jadi jangan sampai dari meja vaksin kita buka misalnya 12 meja, masing-masing menyisakan 5, lah itu nanti kan tekor ya, padahal sudah tidak ada pasien yang datang. Kemudian kalau untuk outdoor, karena kemampuan ice gel itu juga makin lama juga bisa mencair dan suhunya tidak bisa menjaga di 2-8, alangkah baiknya diadakan atau disediakan kulkas di. Nah, kemudian orangnya juga harus cukup, tidak hanya yang menyiapkan di vaksin, tetapi juga ada yang mengkontrol ke meja-meja vaksinator, kemudian driver ini juga perlu, tidak untuk mengangkut pasien, tapi untuk mengangkut hal-hal, misalnya ice gel-nya sudah habis dan sebagainya, atau spad-nya banyak yang rusak sehingga harus beli dan sebagainya. Mungkin itu Bu Rahmi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan trik-trik lagi biar vaksin massalnya bisa berjalan lebih lancar lagi. Matur nuwun.